Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 min 2 Sidoarjo yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian semua selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian dan keluarga selalu dijaga oleh Allah dari serangan COVID-19. Ingat, kalian harus tetap jaga protokol kesehatan, rajin cuci tangan, jaga jarak, dan selalu memakai masker agar Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kesehatan kita semua. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan meneruskan pelajaran sejarah kebudayaan Islam tentang pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama dalam sejarah kebudayaan Islam. Anak-anakku, setelah Rasulullah SAW wafat, kembali ke rahmatullah, para sahabat berkumpul di suatu tempat. Tempat tersebut bernama Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah Bani Sa'idah. Itu tempatnya ya. Para sahabat Muhajirin dan Ansor berkumpul di sana. Mereka bermusyawarah. Dan musyawarahnya ini sangat seru anak-anak untuk menentukan siapa yang layak dipilih menjadi pengganti Nabi Muhammad SAW dalam memimpin umat Islam. Kaum Muhajirin dan Ansor saling memberikan alasan-alasan untuk memilih sahabat-sahabat dari bangsa mereka. Akhirnya dengan beberapa pertimbangan ditetapkanlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku, awalnya Abu Bakar ketika dipilih tidak mau, saya enggak mau, kasarnya gitu ya. Ini amanah yang sangat berat. Tetapi kemudian Umar bin Khattab memegang tangannya Abu Bakar. Kemudian diikuti oleh Abu Ubaidah memegang tangannya Abu Bakar. Ini merupakan tanda pembaiatan terhadap Abu Bakar. Kemudian diikuti oleh para sahabat Muhajirin dan Ansor untuk membaiat bahwa Abu Bakarlah yang dijadikan sebagai khalifah pertama. Akhirnya Abu Bakar tidak kuasa menerima. Akhirnya Abu Bakar yang tadinya tidak mau menjadi mau menerima sebagai khalifah, menjadi pemimpin umat Islam. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, para sahabat Muhajirin dan Ansor memilih Abu Bakar As-Siddiq dengan beberapa pertimbangan. Pertimbangan tersebut antara lain, pertama, Abu Bakar merupakan sahabat yang paling dekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil Abu Bakar sudah berteman dengan Nabi. Ketika bermain, ketika mengembala kambing, Abu Bakar sering bersama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika Nabi berhijrah dari Mekah dan Madinah, Abu Bakarlah yang menemani Nabi dalam perjalanan. Ketika sembunyi di gua, Abu Bakar pun ikut menemani Nabi. Itulah kedekatan Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW. Bahkan putri Abu Bakar, Aisyah, ini
dinikahi pula oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Abu Bakar ini tidak pernah berkhianat kepada Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar selalu setia, disuruh ke selatan, disuruh ke barat oleh Nabi. Disuruh melakukan A, ya melakukan A. Disuruh melakukan B, ya melakukan B. Selalu setia kepada apa yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku, kemudian yang ketiga, Abu Bakar ini termasuk salah seorang yang pertama masuk Islam. Jadi salah seorang yang pertama masuk Islam, orang yang pertama masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Karena itu Abu Bakar pun termasuk mendapat golongan yang dijamin dalam sebuah riwayat akan masuk surga. Yang keempat, Abu Bakar ini adalah orang yang selalu percaya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Palestina, kemudian dari Palestina Baitul Maqdis menuju ke langit, Abu Bakar pun ketika mendengar cerita itu langsung percaya, tidak banyak alasan, tidak banyak tanya, langsung percaya. Karena itu Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq, karena selalu mempercayai Kanjeng Nabi Muhammad SAW, terutama masalah Isra dan Mi'raj. Anak-anakku, itu tadi antara lain pertimbangan-pertimbangan Abu Bakar dipilih menjadi khalifah yang pertama. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, tugas Abu Bakar ketika menjadi khalifah sangat berat sekali. Mengapa anak-anak? Karena pertama, ketika masa Abu Bakar ini banyak orang yang murtad. Murtad itu keluar dari Islam. Tadinya sudah Islam, keluar dari Islam. Banyak terjadi seperti itu. Orang murtad ini disebabkan pertama waktu itu karena tidak mau membayar zakat, mengingkari zakat. Kedua, murtadnya disebabkan karena sudah menolak ajaran Islam secara keseluruhan. Jadi yang pertama, tugas Abu Bakar sangat berat, yaitu karena pertama banyak orang yang murtad, keluar dari Islam. Kedua, ketika masa Abu Bakar banyak orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Nah, padahal jelas nabi yang terakhir, penutup para nabi adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika Nabi meninggal, banyak yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Misalnya Musailamah Al-Kadzab, Tulaikha bin Khuwailid, Aswad bin Ansi, dan Sajah bin Al-Haris mengaku nabi. Karena itu pada masa Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang yang murtad ini diperangi oleh Abu Bakar. Maka terkenallah dengan perang Yamamah. Perang Yamamah adalah perang antara pasukan Abu Bakar melawan orang-orang yang murtad, orang-orang yang keluar dari agama Islam. Itu anak-anakku. Juga ketika masa Abu Bakar ini, orang-orang yang enggan membayar zakat, yang tidak mau membayar zakat, padahal dulu waktu ada Nabi mau membayar zakat, berarti mereka munafik. Ketika ada Nabi mau membayar zakat, ketika tidak ada Nabi enggak mau membayar zakat, mengingkari. Maka golongan ini pun termasuk diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Anak-anakku, demikian tadi materi sejarah kebudayaan Islam di hari ini. Insya Allah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.